Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah sanuwasil dirasatana al-maldiyah. Kita akan melanjutkan materi kita yang pekan lalu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita yang pekan lalu, Ibu ingin memberitahukan insyaallah pekan depan kita akan melaksanakan ulangan harian bagi yang masih di rumah ya, bagi yang PJJ. Jadi ini sudah Ibu infokan 1 minggu sebelum pekan depan ya, jadi ini udah H-7. Lidzalika alaikum an tasta'iddu lil ikhtibar wa alaikum an turaji'u ad-durus ya. Insyaallah materinya dari al-adillah sampai materi yang hari ini atau saat ini selesai Ibu jelaskan. Oke, sanaqumu bil ikhtibar al-yaumi fil usbu'i al-qadim insyaallah. Ya, meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu sekarang kita sudah kalau kalian buka di buku kalian ada di halaman 97, yaitu Hujjiyatus Sunnah An-Nabawiyah, kehujahan hadis nabawi. As-sunnatu an-nabawiyah, sunnah nabawiyah, hiya al-masdaru as-sani, sumber hukum syar'i yang kedua, min masadiri tasyri' al-islami, dari sumber-sumber penetapan hukum Islam. Fahiya hujjatun syar'iyyatun, maka hadis nabawi ini adalah hujjah syar'i. Yajibu ar-ruju' ilaiha, wajib kembali kepadanya, wa tahakum ila nususiha, dan berhukum kepada teks-teksnya atau kepada nas-nasnya. Wa qad dalla ala dzalikal Qur'anul Karim wa sunnah nabawiyah al-mutahharah. Nah, di sini sebagaimana yang kalian ketahui ya, ketika membahas tentang hujjiyatu gitu ya, kehujahan suatu dalil, baik itu Al-Qur'an tersendiri yang kemarin. Nah, sunnah nabawiyah ini juga harus ada yang dia kayak harus punya dukungan gitu, berupa dalil bahwasannya hadis nabawi ini bisa dijadikan hujjah. Pertama, ini hadisnya dari Al-Qur'an. Maksudnya dalilnya itu adalah dari Al-Qur'an. Awalan minal Qur'anil Karim, dalalatul Qur'anul Karim ala wujubil akhdhi, petunjuk Al-Qur'anul Karim gitu ya, atas wajibnya al-akhadz, berpegang atau mengambil dengan sunnah, berpegang dengan sunnah, wal ihtijaju biha, dan berhujjah dengannya, wal amalu biha, dan mengamalkannya. Nah, wadzalika min wujuhi muta'addidah, dan itu terdapat dalam beberapa bentuk. Maksudnya adalah, pertama, anallah ta'ala amara bi ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui ya, Rasulullah itu adalah utusan Allah, sehingga Allah memerintahkan kita untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ada di dalam firman Allah, kama qala ta'ala may yuti'ir rasulah faqad ata'allah, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi ya, may yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul maka telah taat kepada Allah. Begitu juga tadi ayat selanjutnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, kemudian taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Itu ya, yang pertama, bahwasanya jelas Allah Ta'ala itu berfirman agar kita mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-wajhu asani, yang kedua, bayanallahu Ta'ala anna masdar sunnah huwa al-wahyu. Allah itu menjelaskan bahwasannya sumbernya hadis itu adalah wahyu. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tentu apa yang dikatakan sama Rasulullah itu bukan hanya sekedar hawa nafsu aja gitu kan, yantik. Apa yang diucapkan sama Nabi sama Rasulullah itu bukan dari hawa nafsunya, bahwasannya hal tersebut itu adalah wahyu yuha. Walidzalika qala al-ulama rahimahullah, oleh karenanya para ulama memberikan atau berpendapat
para ulama berkata, al-wahyu, wahyan, wahyu itu ada dua jenisnya. Wahyun matlubun, wahyu yang dibaca, wahwa al-Qur'anul Karim. Nah, itu yang disebut sebagai wahyu matlu. Wa wahyu ghairu matluwin, dan wahyu yang tidak dibaca, wahwa as-sunnatu an-nabawiyah, yaitu sunnah an-nabawiyah. Tayyib, al-wajhu as-salis. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini, Allah Ta'ala hadzara min man mukhalafata rasulihi. Jadi Allah ini sudah memperingatkan gitu ya bagi orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW. Itu ya, jadi ada yang tidak mentaati gitu ya, tidak menyeleweng gitu ya. Jadi Allah sudah memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyeleweng dari Rasulnya. Ya, arti mukhalafah itu adalah menyelisihi. Faqala ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Kemudian ada ayat-ayat yang lainnya, kalian bisa lihat ada di buku. Nah, ini yang pertama merupakan hujiatus sunnah an-nabawiyah dari Al-Qur'anul Karim, sehingga didukunglah gitu bahwasanya dalil-dalil ini merupakan penyokong atau tadi ya memperkuat bahwasannya sunnah nabawiyah itu bisa dijadikan hujjatun syar'iyyatun. Nah, kemudian minas sunnah an-nabawiyah. Nah, ini dari hadis nabawi tersendiri gitu. Jadi hadis menguatkan hadis itu sendiri, atau ya sebagai penyokong bahwasannya hadis Rasulullah atau hadis nabawi ini bisa dijadikan hujjah syar'iyyah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati. Nah, ini adalah perkataan Rasulullah bahwasanya aku meninggalkan bagi kalian syai'aini, dua hal, atau ada juga di riwayat lain itu amroin. Aku meninggalkan pada kalian dua perkara atau dua hal ya. Lan tadillu ba'dahuma, tidak akan tersesat setelah setelah mereka, maksudnya jadi ini dijadikan pegangan, yaitu kitabullah, Al-Qur'an wa sunnati, dan sunnahnya Nabi itu atau hadis Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan hadis lainnya yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, maka diwajibkan gitu ya bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang sudah diberikan petunjuk. Oke, ini kebalik ya, khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin harusnya. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, kemudian gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini merupakan ibu ambil dua aja ya. Jadi yang kedua ini adalah dalalatus sunnah, petunjuknya dari hadis itu tersendiri atas wajibnya kita berpegang dengan hadis dan berhujjah dengannya dan juga beramal dengannya. Jadi diambil dua aja. Yang taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullah wa sunnati, sama hadisnya itu ya Al-Irbad bin Sariyah di paragraf kedua kalau kalian buka dan lihat halaman 98. Kita ambil yang perlu digarisbawahi aja, yaitu yang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Oke, nah kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang ahwalus sunnah ma'al Qur'anil Karim. Ini tentang fungsi hadis dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Yang pertama yaitu anta tiya sunnatu muakkadatan wa muqarraratan. Jadi sunnah ini ada untuk menguatkan dan memberikan ketetapan. Muakkadatan itu untuk menguatkan dan memberikan ketetapan, lima ja'a fil Qur'anil Karim, atas apa yang sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kama fi qawlihi
sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian itu adalah haram bagi kalian. Hadis ini fahuwa muakkidun menjadi penguat lihirmati damil muslim, atas atau haramnya darah seorang muslim, dan wa malihi dan hartanya juga haram. As-sabit fi kitabillahi ta'ala, yang sudah ditetapkan di kitab Allah Ta'ala, kama fi qauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwasannya fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu adalah sebagai penguat dan penetap atas apa yang sudah ada atau atas apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Al-halatu saniyah, kemudian fungsi yang keduanya itu anta tiya sunnatu mubayyinatan wa mufassalatan. Jadi sunnah ini fungsinya adalah untuk menjelaskan dan mufassalatan dan memperinci lima ujmila minal ahkam terhadap hukum-hukum Al-Quran yang sifatnya masih global, ujmil, yang sifatnya itu masih umum, fi kitabillahi ta'ala di dalam kitab Allah, gitu ya. Nah, di sini tuh contohnya, kita ambil contoh ya, mislu qauli ta'ala wa aqimus shalah. Tentu di ayat Al-Quran itu kan hanya disebutkan tunaikanlah atau dirikanlah sholat, tapi tidak dijelaskan sholatnya itu yang seperti apa, terus rakaatnya berapa. Maka hadis kemudian menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli, atau ada juga hadis yang sebelumnya itu kalau misalnya pokoknya ada hadis yang menjelaskan tentang hay'ah atau tata caranya Rasulullah sholat, dimulai dengan apa dan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi itu ya, jadi secara contoh yang tadi itu untuk yang waqimus shalah bisa dijelaskan, kemudian bisa diperincikan dengan tadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kemudian untuk fungsi yang ketiga, fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu adalah anta tiya sunnatu bi ahkamin sakata anhal Quran. Jadi sunnah ini fungsinya adalah untuk menjelaskan hukum-hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Maksudnya gimana sakata anhul Quran? Jadi maksudnya itu adalah memberi kepastian gitu ya, memberi kepastian hukum Islam yang tidak dijelaskan atau tidak ada di Al-Quran. Jadi intinya sakata Al-Quran itu mendiamkan hal tersebut gitu ya. Nah, contohnya di sini kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bainal mar'ati wa ammat la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Nah, hadis ini tuh menerangkan tentang bahwasannya tidak boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Intinya di sini fatahrimul jam'i, haramnya menyatukan fi zawaj, di dalam pernikahan antara seorang perempuan dengan bibinya. Sebenarnya ini kalau mau lebih jelas harus dengan bagan ya. Misal si perempuan ini kan terlahir ada ibu dan bapaknya gitu ya. Dari bapaknya dia punya bibi, dari ibunya dia punya bibi. Kemudian si anak perempuan ini menikah gitu kan dengan seorang laki-laki, punya suami. Nah, si suaminya ini tidak boleh menikahi bibi si perempuan ini, baik dari pihak ayah, ammah, atau dari pihak ibu, khalah. Nah, itu yang dimaksud dengan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tayyib, fahadha huwa ma syarahtu lakum fi hadhil fursah, atamana lakum an-najah wa taufik. Lakumun najah wa taufik. Insyaallah ya, pekan depan kita ulangan harian.
Apabila ada yang masih belum jelas, silahkan bisa ditanyakan langsung ke guru masing-masing. Syukron ala husni ihtimamikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.